Ini selamat siang ibu-ibu semua. Hari ini kita mulai perkuliahan kita dengan materi statistik pendidikan. Nah, yang pertama ada pengantar statistik yang akan kita bahas hari ini. Setelah itu mean, median, dan modus. Jadi ada dua PowerPoint yang kita akan diskusikan hari ini ibu-ibu semua. Nah, langsung kita mulai penyajian data yang pertama, yaitu pengantar dasar statistik. Di pengantar dasar statistik ini ada 3 subbab, yaitu data statistik, pembulatan bilangan, dan notasi atau jumlah. Oke, ibu-ibu semua. Nah, apa itu statistik? Nah, di sekolahnya Bapak Ibu, di sekolahnya ibu-ibu semua sudah tentu barangkali ada jumlah siswa, ada jumlah guru, ada jumlah buku, dan lain sebagainya. Nah, itulah bagian dari statistik ibu-ibu semua. Nah, misalnya di sini pada tahun 2011 rata-rata nilai praktek biologi kelas 8 meningkat. Nah, ini juga merupakan sebuah statistik. Rata-rata nilai praktek kelas 8 adalah 87. Nah, misalnya kalau di sekolahnya Bapak Ibu, rata-rata nilai rapot itu juga merupakan bagian dari statistik. Cara menghitung rata-ratanya gimana dan menentukan jumlah datanya gimana, itu adalah bagian dari statistik ibu-ibu semua. Nah, dalam statistik ada dua jenis data, yaitu data kualitatif, ada juga data kuantitatif. Kalau data kualitatif itu data berupa kata-kata atau pemisalan atau deskripsi, itu merupakan kualitatif. Sedangkan kalau kuantitatif itu data berupa angka. Jadi dalam statistik ada dua jenis data yang kita sebut dengan yang pertama data kualitatif. Kualitatif itu data berupa kategori atau kata-kata ya. Sedangkan yang kedua adalah data kuantitatif. Data kuantitatif itu dia berupa angka. Nah, misalnya kalau data kualitatif, misalnya kategori pria dan wanita. Atau kategori baik, sedang, buruk. Atau dengan kata lain, bentuk bilangan. Nah, dia berupa kata-kata. Sedangkan untuk data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan. Misalnya jumlah siswa ada berapa, banyaknya barang ada berapa, dan lain sebagainya. Itu adalah dua data, ibu-ibu semua. Nah, terus cara memperolehnya ada dua jenis cara memperoleh data tersebut. Yang pertama ada namanya data primer. Nah, data primer dan yang kedua adalah data sekunder. Kalau data primer, data yang diperoleh langsung oleh peneliti tersebut. Halo Bapak. Ya, halo. Halo. Ya, halo. Tidak dengar. Diulang, Bu, diulang, Bu. Tidak muncul Diulang. PPT-nya ya? Oh, slide-nya udah jalan Pak PowerPoint-nya yang tidak muncul. diam aja dia. Sudah jalan, Ibu, sudah jalan. Dia tidak bisa kelihatan slide-nya, Pak. Kalau Bisa nggak kelihatan Pak. kalau nggak bisa kelihatan, Kelihatan Pak. ya, Ibu, kalau nggak bisa kelihatan artinya sinyalnya yang error. Itu kan pakai HP, Ibu ya. Pak, saya pakai laptop juga Pakai Pak. laptop, Pak. Pakai laptop. Pak. Tapi tidak jalan dia gininya, Bapak. Kalau nggak jalan pasti sinyalnya yang error, Ibu. Nih, atau yang coba ulang ya. Ini coba. Nih, yang coba ulang sudah, Bu, nih? Mudah-mudahan Belum muncul juga, Pak. Belum muncul, Pak. belum muncul juga. Belum muncul Pak. Iya. Cuma ada kode Bapak aja, IS. Di mana? Man. Nih, yang sudah ulang, Bu, nih?
Mudah-mudahan mau guys. Nah, tadi Tiang sudah jelaskan sampai di data primer dan data sekunder. Nah, apa itu data primer, ibu-ibu semua? Kalau dia data primer, itu data yang diperoleh oleh diri sendiri langsung, ibu-ibu semua. Terus yang kedua, ada namanya data sekunder. Kalau data sekunder itu adalah data yang diperoleh dan diolah oleh orang lain. Primer itu kita yang sendiri kumpulkan, kalau sekunder adalah orang lain yang mengumpulkan. Begitu Bapak Ibu. Nah, terus yang berikutnya, kita masuk ke bagian pembulatan bilangan. Nah, di sini dalam pembulatan bilangan ada 3 aturan ibu-ibu semua. Yang pertama, misalnya aturannya jika bilangan yang dihilangkan kurang dari 0, maka bilangan yang di depannya tetap. Itu aturan yang pertama. Contoh, misalnya di sini contohnya 40,26. Kita lihat kita disuruh menghilangkan bilangan yang di koma di belakang ini. Sehingga kita lihat yang paling belakang, kalau dia lebih dari 5, berarti depannya tambah 1. Terus di depannya lagi, kalau dia kurang dari 5, depannya berarti tetap. Sehingga dia menjadi 40. Nah, itu aturan pertama. Nah, contoh yang lain, misalnya 35,278. Kita disuruh membulatkan 2 angka di belakang koma. Nah, kita lihat angka yang paling belakang. Kalau angka paling belakang kurang dari 5, berarti dia tetap. Kalau angka paling belakang lebih dari 5, depannya tambah 1. Sehingga dia menjadi 35,28. Gitu. Itu aturan yang pertama. Jika dia lebih, depannya tambah. Kalau dia kurang, depannya tetap. Terus, aturan yang kedua. Nah, ini. Aturan yang kedua. Ya, misalnya, kita mempunyai bilangan 13,47521. Nah, kita disuruh membulatkan 2 angka di belakang koma. Nah, seperti tadi, kita lihat angka yang paling belakang adalah 1, berarti di depannya hilang, depannya tetap. Ini kita lihat berarti hilang, depannya tetap. Nah, sekarang kita lihat ini. Karena dia merupakan angka 5, dan kita lihat di depannya adalah angka 7, merupakan angka ganjil, berarti kita tambah dengan 1. Dia menjadi 13,48. Nah, itu aturan yang kedua. Terus, berikutnya, aturan yang ketiga. Nah, aturan yang ketiga, jika di depannya ganjil, misalnya angka ini kita akan hilangkan. Kita akan hilangkan angka yang paling belakang. Berarti, karena depannya ganjil, dia berubah menjadi 4. Karena ini 5 ke atas, lebih dari 5. Sehingga dia menjadi 15,24. Nah, itu jika di belakangnya ganjil. Nah, sedangkan bagaimana jika pembulatannya di depannya genap? Contoh 32,50. 32,50 ini kan 0 udah pasti hilang, 5. Karena di depannya berupa angka genap, berarti dia tetap hasilnya adalah 32. Karena dia merupakan angka genap. Nah, contoh lain lagi, misalnya 24,58. 585 gitu misalnya. Nah, sekarang kita lihat disuruh 2 angka belakang koma. Berarti setelah kita bulatkan depannya ada angka 8. 8 ini merupakan angka genap sehingga dia menjadi 24,59. 59 jika dia genap. Kalau dia ganjil baru dia menjadi 58. 57 gitu misalnya, berarti dia menjadi 57 kalau dia merupakan bilangan ganjil. Nah, berikutnya. Nah, ini dalam bentuk
hasilnya yang sudah diberikan 77,3. Oke. Nah, itu dulu Ibu-ibu untuk ukuran yang lainnya. Minggu depan ada kuartil, persentil, dan desil. Nah, jika ada pertanyaan silakan kita diskusikan sekarang. Silakan Ibu-ibu semua. Pak Wayan, Nih, otak saya overload. sebentar Ibu. Kenapa bisa overload Ibu? Kecepatan ya? Tak muat. Saya tidak bisa menyerap semuanya. Otak saya bilang menolak. Nih, nanti kita kirim Pak lagi. Wayan. Nih, silakan. Saya Ninyaman Mani Utari ingin bertanya Pak Wayan. Nih, Bu Mani. Nomor berapa, Bu? Aduh, tiang nggak hafal absennya. Sebentar, yang cari. Oh, nih, sampun. Terus. Tadi kan seperti yang Bapak contohkan dari angka 61 sampai yang terbesar 95 yang tertera banyak itu. Kemudian Bapak menentukan rentannya itu 5. Rentangannya. Ya, nih. Halo, Ibu Mani, kok hilang? Halo? Nih, terus. Tadi kan ada data yang dari 61 sampai data 95 itu yang berjajar banyak itu Pak. Bisa ditampilkan slide Oh, Pak. nih. Yang di awal berarti penyajian data ya. Nggih. Nih, bentar. Penyajian data yang cari dumun. Yang ini Bu nih. Ya. Nih. Tadi kan langsung dapat simpulan rentannya itu 5 ya dari 61 sampai 65 begitu kan Pak ya? Nih. Itu menentukan rentannya 5 itu bagaimana Pak? Apa kita sendiri bebas menentukan apa ada aturannya Pak? Misal nanti berhubung dengan tugas nanti yang kita kerjakan, misal dapat data banyak, kita membuat rentan itu bagaimana? Oh, nih, Bu. Cara membuat rentang seperti tadi yang sudah kita diskusikan, rentang itu dicari dari rentang itu adalah nilai terbesar dikurangi nilai terkecil, banyak kelas itu adalah kelihatan nggih slide yang kedua nggih? Oke, Pak. Rentang itu adalah nilai terbesar dikurangi terkecil gitu Ibu-ibu. Terus banyak kelasnya dicari dengan rumus 1 tambah 3,3 kali log 40. Sedangkan panjang kelas itu namanya panjang kelas yang Ibu tanyakan tadi. Panjang kelas itu rentang dibagi dengan banyak kelasnya. Nah, sehingga diperoleh hasil 4,857. Nah, karena di sini pakai pembulatan, ini kan 8 nih, 8 kan di atas 5, dibulatkan menjadi 5. Sehingga rentangnya dia adalah 5. Nah, itu. Nah, sehingga ditemukan 5 rentang Ibu nih. Nah, sedangkan untuk di banyak kelas ini tergantung boleh pakai pembulatan boleh enggak. Tidak jadi masalah di sini, Bu. Sesuai dengan modulnya. Nih. Di sini kalau kita pakai pembulatan artinya di sini kan 6 seharusnya. Tapi di modulnya tidak pakai pembulatan. Dia pakai kalau sudah ada koma di belakangnya langsung di depannya ditambahkan 1. Oh, berarti kebersamaan diputuskan kalau ada koma dibulatkan gitu Pak ya? Biar silakan. sama persepsinya. Khusus untuk di panjang kelas Ibu Tapi untuk di di banyak kelas. Kalau panjang kelasnya baru di pembulatannya kan Ibu. Sesuaikan dengan pembulatan. Terima kasih Pak Wayan. Terus. Bentar Male. Oh, nggak dari tadi foto, Pak. Sekarang aja. Coba Aduh, sudah melengis jenjangnya, Pak. Coba dilihatkan dulu wajahnya semua Ibu, biar tidak 8R sini kelihatan yang screenshot. Udah. Ya, tunggu sebentar. Yuk, jalan dulu. Emang bisa masuk semuanya, Pak? 4 orang aja, Bu.
Kamarnya Bisa masuk, Pak. 4 orang Iya, aja. 4 orang aja, Mas. Oh, 4 orang aja. Gimana caranya biar semua masuk? Hanya Bapak dan Tuhan yang tahu. 4 aja. Kan sama Bu Dalu harus pakai masker itu. Aja nih. Sudah jaga jarak. Padahal bosan. Ya. Bahaya.